Banyak warga Suriah berharap adanya masa depan yang lebih cerah pasca tergulingnya Presiden Bashar al-Assad. Apakah cita-cita tersebut bisa segera diwujudkan oleh kelompok oposisi yang kini berkuasa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore Mas Hasibullah. Selamat sore Mbak Fitri. Mas Hasibullah, bagaimana sebetulnya masa depan Suriah pasca tumbangnya Presiden Suriah Bashar al-Assad ini? Ya, kalau kita membahas tentang masa depan Suriah, maka ini pertanyaan yang masih terlalu awal untuk mendapatkan jawaban lebih pasti dan lebih konkret. Karena sekali lagi kita harus realistis bahwa demokrasi di Timur Tengah itu sesuatu yang belum terbiasa. Paling tidak kita belajar dari pengalaman Arab Spring pada tahun 2011, di mana kita tahu beberapa negara sudah berhasil melengsarkan para diktator, mulai dari Tunisia, kemudian Mesir, kemudian Libya, dan kita tahu negeri-negeri ini sampai sekarang belum juga mencapai suatu keadaan yang ideal, terkecuali mungkin Tunisia ya. Saya terus terang sempat diundang oleh Bapak Duta Besar kita di sana, Bapak Zuhairi Misrawi, dan saya melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Tunisia. Saya melihat di antara negara-negara yang pernah dilanda Arab Spring, Tunisia memiliki harapan. Tapi sekali lagi ini masih terlalu awal. Nah, saya ingin mengatakan tentu walaupun ini sudah berhasil menggulingkan Bashar al-Assad, ini tidak kemudian bin salah bin akan terbentuk masa depan yang lebih baik. Atau paling tidak 12 hari Assad tumbang lalu 12 hari akan mencapai kehidupan yang surgawi. Ini masih banyak perjuangan-perjuangan yang pasti butuh pengorbanan, butuh komitmen terutama dari para elit dan pimpinan Suriah itu sendiri. Mas Hasibullah, bagaimana dengan pengganti Assad? Apakah ini juga akan jadi hal yang diperebutkan oleh banyak pihak? Ya, kalau kita kembali kepada kekuasaan, di mana-mana rumusnya tentang kekuasaan juga yang jadi titik konflik atau titik singgung di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Apalagi ini khas daripada negara-negara yang dilanda Arab Spring atau yang baru belajar untuk demokrasi. Ini kan bagaimana cara mengelola hajat orang banyak, mengedepankan mana yang prioritas, sambil lalu terbentuk sistem pemerintahan yang secara gradual, secara bertahap bisa memperbaiki keadaan. Nah, yang paling penting sekarang ini kalau bagi Suriah adalah bagaimana tidak terjadinya atau menghindari terjadinya chaos ataupun kekerasan-kekerasan yang tidak mempunyai sistem atau tidak mempunyai ketentuan hukum yang berlaku. Ini yang harus dijaga. Karena ini kan masih pemerintahan sementara dan kita tahu kelompok oposisi sekalipun itu masih belum solid satu sama lain atau paling tidak belum bisa mengontrol keadaan di semua. Walaupun sekali lagi ini perkembangannya di hari kedua cukup positif, bahkan yang terbaru dikatakan bahwa kelompok oposisi juga dapat dukungan dari kelompok-kelompok Alawiyin atau Alawid yang selama ini menjadi basis dukungan dari Bashar al-Assad. Ini menurut saya sebuah gerak cepat dan cukup bagus, karena kalau kelompok oposisi yang notabene menjadi basis militan Assad selama ini sudah mendukung kelompok revolusi atau oposisi atau pemerintahan baru, maka kita harapkan ke depan ini bisa terus semakin menguat, Mbak Fitri. Oke. Baik, lalu selanjutnya apa dampak geopolitik imbas dari kondisi Suriah terkini? Nah, ini yang menurut saya sampai sekarang kita masih mencari puzzle-puzzle yang tidak terlihat semenjak dari tanggal katakanlah 27 awal daripada perlawanan kelompok bersenjata ini. Karena sekali lagi ini adalah keajaiban, ini adalah misteri bahkan bagi saya, yang saya melihat sehari, 2 hari, bahkan beberapa waktu ke depan akan mulai terbuka. Nah, salah satu yang mulai muncul dari secara geopolitik, Mbak Fitri, bahwa ini terjadi menurut saya dalam data-data yang muncul sampai hari ini, 2 hari setelah tumbangnya Assad, ini memang ada kayak semacam reposisi bagi berbagai macam kekuatan regional atau bahkan global yang menempatkan Assad sebagai musuh utama.
Jadi kenapa Assad menjadi lengser? Ya selain karena faktor eksternal dan internal yang saya sampaikan juga di beberapa kesempatan, yaitu tidak adanya dukungan dari Rusia, kemudian Iran dan juga Hizbullah yang sedang bertarung, di samping juga kelemahan internal Assad, tapi juga ada kayak semacam reposisi mutu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Timur Tengah ini kan biasa, ada yang disebut sebagai reposisi musuh. Misalkan dulu sebelum terjadi rekonsiliasi di antara Iran dengan Arab Saudi, Iran itu dijadikan sebagai musuh utama mengalahkan Israel. Ya, karena sekali lagi petanya waktu itu juga mengalami konflik dengan Iran. Tapi setelah Iran mengalami apa namanya kantong-kantong militer Basarul Assad atau Syria. Karena itu Baik. Israel melakukan serangan yang luar biasa, yang cukup banyak, ratusan target dilakukan, bahkan menduduki wilayah penyangga yang di masa kekuasaan Assad itu tidak boleh disentuh oleh Israel. Jadi ini Baik. memang sekali lagi ada dimensi reposisi dari kedua belah pihak, dari mereka yang mendukung Israel, bahkan Baik. atau mungkin dari mereka yang berlawanan dengan Israel. Walaupun Oke. Mbak Baik. Fitri, saya melihat begini ke depan, sekarang mungkin Israel menganggap ini justru kemenangan bagi Israel karena hancurnya Assad adalah hancurnya ekosistem daripada kelompok perlawanan yang didukung oleh Iran. Tapi jangka panjang, saya pernah tulis ini di media Indonesia, ini justru bisa sekarang dia aman dari militan Syiah karena kerjasama dengan katakanlah kelompok-kelompok Sunni yang keras juga, tapi bisa jadi justru timbul apa yang saya sebut sebagai fenomena Taliban ala Syria, bukan Taliban Oke. ala Afghanistan, di mana Oke. yang menjadi Baik. kawan adalah akhirnya menjadi senjata makan tuan. Ini Oke. masih Baik. terlalu awal, tapi saya melihat ada indikasi-indikasi yang bisa mengarah ke sana. Baik, Mas Hasibullah, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.